Hai semua, apa kabar? Saya harap semua dalam keadaan yang sehat dan baik. Kalau kamu perasan, dalam tempo 2 minggu ini saya tidak ada post video di dalam saya punya YouTube channel ini disebabkan saya telah disahkan positif COVID-19 dan menumpukan sepenuhnya perhatian untuk proses recovery. Oke, dalam video kali ini saya akan kongsikan pengalaman saya sebagai bekas pesakit COVID-19, di mana video ini saya akan pecahkan kepada dua, yaitu bahagian yang pertama adalah bahagian activity ataupun perjalanan dalam tempo 10 hari karantina di rumah, dan bahagian yang kedua pula nanti adalah apa saya punya activity dan juga mungkin tips-tips yang boleh membantu Anda untuk supaya cepat sembuh daripada penyakit COVID-19 nih. Diharap rekan-rekan akan yang belum ambil vaksin tuh cepat-cepat ambil vaksin. Pengalaman saya sebagai bekas pesakit COVID-19 tahap 2, dokter bagi tahu kalau saya tidak ambil vaksin, mungkin kesan COVID-19 tuh ataupun risiko dia akan lebih tinggi. Oke lah guys, kita sama-sama jaga kesehatan dan juga SOP. Sebabnya saya sendiri pun saya tidak tahu di macam mana dan di mana saya boleh dapat virus COVID-19 nih. Jadi saya tidak tahu apa-apa. Kita sama-sama lah jaga SOP. Back to the story, pada 29 hari bulan 8, lepas balik daripada kerja tuh saya rasa badan macam lebih penat lah daripada yang biasa. Oke, dan selepas mandi malam saya perasan saya bersin beberapa kali dan juga ada hingus mengalir di hidung, tapi saya tidak kisah sangat lah sebab saya ingat masa itu mungkin kesan saya minum minuman teh tarik pink dan juga kena ekon di office lah. Oke, pada 30 hari bulan 8 kawan call dan dia bagi tahu kenapa kau punya suara nih macam demam. Jadi saya pun decide lah untuk pergi klinik untuk jumpa dokter meminta obat, tapi sampai di klinik tuh dia tidak kasih benar saya masuk dalam klinik. Dia suruh saya pergi buat ujian COVID-19 dulu, dan suhu badan saya masa itu kira normal juga 37 derajat Celcius. Jadi saya ambil ujian COVID-19 menggunakan kaedah PCR dan perlu tunggu keputusan dalam tempo 24 jam. Jadi syukur juga pihak klinik membenarkan saya beli obat Selesma masa itu. 31 hari bulan 8 merupakan hari kemerdekaan Malaysia dan hari juga anniversary perkawinan kami lah. Tapi agak sedih sebab dapat berita di awal pagi saya dapat berita, saya tengok message daripada klinik tuh yang saya disahkan positif COVID-19 dan disuruh untuk stay di rumah tunggu KKM akan datang ataupun call. Bila tahu keputusan saya itu positif, jadi saya cepat-cepat call saya punya wife, call saya punya ahli keluarga yang lain dan juga rekan-rekan kerja untuk pergi buat saringan ujian COVID-19. Jadi sepanjang hari itu saya agak bimbang sebab takutlah kan saya pula yang kasih jangkit diorang. Jadi syukurlah pada petang tuh saya tahu keputusan diorang semua negatif. Jadi perasaan tuh gembira lah di dalam hati. Tapi yalah, sakit tuh memang sakit juga. Jadi boleh buatlah anniversary, tapi itu juga hari itu juga saya tahu yang saya positif COVID-19. So, saya berterima kasih kepada rakan-rakan, ahli keluarga, dan juga adik saya sendiri, John Maxon, yang tolong beli saya barang keperluan rumah untuk tempo 2 minggu sepanjang saya karantina di rumah lah. Saya juga berterima kasih kepada pihak majikan yang tolong dan bantu. Memang amat prihatin bila saya tahu saya positif COVID-19. Diorang telah mengambil tindakan yang proaktif lah. So, diorang paham juga yang saya perlu bercuti untuk sembuh sepenuhnya lah daripada COVID-19. Jadi terima kasih amat kepada saya punya majikan yang cukup prihatin kepada dia punya staff. Pada 1 hari bulan 9 baru saya dapat call daripada KKM dan diorang interview saya lah daripada keadaan kesehatan. So petugas daripada hospital tu bagi tahu yang sekiranya ada emergency boleh terus ke hospital Tuaran, tidak jauh lah daripada saya punya rumah, ada dalam lebih kurang 15 menit perjalanan mau pergi sampai di sana. Dan dia bagi tahu juga pada 3 hari bulan 9 nanti saya perlu berjumpa dengan dokter di CAC Rela Tuaran.
Pada masa ini saya rasa makanan tuh saya masih oke lagi. Bila mau makan makanan tuh oke, macam rasa macam sedap lagi semua apalah. Tapi yang saya tidak boleh ini deria bau itu memang tidak ada. Sampai saya belah bawang putih itu sumbat dalam hidung pun saya tidak dapat rasa apa-apa. 3 hari bulan 9 pergi jumpa dokter di CSC Rela Tuaran. Sampai di sana saya datang awal, tapi ramai lagi yang datang lebih awal daripada saya, di mana di CSC itu ada 4 bahagian. Bahagian yang pertama pendaftaran, yang kedua pemeriksaan kesehatan. Di bahagian pemeriksaan kesehatan nih, cara untuk pakai oximeter itu, kita mula-mula dia akan cek masa kita duduk tanpa ada aktiviti, dan yang kedua dia suruh kami duduk berdiri selama 20 kali, dan dia baru cek lagi pakai oximeter itu. So kedua bacaan sebelum dan selepas itu diambil lah, dan dokter akan tengok nanti untuk pemeriksaan seterusnya di stage yang ketiga. Di stage yang ketiga ini dokter bagi tahu sepatutnya saya perlu pergi pusat karantin, tapi disebabkan saya tinggal 1 orang dan juga ada jiran, jadi dia benarkan saya untuk karantin di rumah. Di stage yang keempat saya dapat surat daripada KKM, dan juga inilah ada gelang, dia kasih pakai saya gelang, dan juga ada borang untuk penilaian kesehatan diri sepanjang tempo karantin daripada rumah. So ada step-step di sana apa yang kita perlu buat. So apa ini borang nih dan juga home kit nih amat berguna lah untuk panduan kepada para pesakit COVID-19 yang karantin di rumah. Saya perasan mungkin dalam setiap selang 2 hari KKM akan call untuk tanya macam mana keadaan kesehatan. Diorang akan sentiasa follow up dengan kita. 5 hari bulan 9 memang saya tidak lupa hari yang kelima, masa saya baru mau masak sup. Bila saya potong tuh bawang putih, saya terhidup pula bawang putih. From that moment saya tahu sudah keadaan kesehatan saya semakin bagus, dan masa itu juga saya boleh sudahlah buat aktiviti ringan, contohnya kasih bersih rumah, sapu rumah, dan juga senaman-senaman ringan lah. Kalau sebelum nih mau senaman, sapu rupa sejak pun saya cukup cepat rasa penat. 10 hari bulan 9, ini hari-hari yang saya tunggu betul-betul. So terima kasihlah sebab atas doa kamu semua, sokongan rekan-rekan semua. Saya rasa saya macam sembuh sudah masa itu, hingus pun tidak ada sudah, badan pun saya rasa makin sehat. Dan bila jumpa dengan dokter, so dokter agree dan dia cakap oke lah kamu sudah sehat dan bagus, cumanya teruskan untuk menjaga kesehatan, jangan ini dululah macam buat aktiviti ataupun pergi mana-mana kawasan yang mungkin akan menyebabkan keadaan kesehatan tuh akan menurun balik. So dia suruh kalau boleh stay lebih banyak di rumah. Jadi itulah 10 hari bulan tuh inilah karena putung gelang, dan nih dapat surat pelepasan daripada KKM yang menyatakan saya sudah sembuh. So terima kasih semualah. So untuk video yang seterusnya nanti saya akan share apa saya punya aktiviti di rumah, apa tips-tips dia yang mungkin boleh membantu Anda untuk cepat sembuh daripada penyakit COVID-19. So saya doakan rekan-rekan semua agar sentiasa berada dalam keadaan yang sehat dan baik, dan dijauhkan daripada wabak ataupun virus COVID-19 nih. So that's all. Thank you. See you next time. Bye.